Bab 34. Sebenarnya, sudah 3 tahun aku tidak menumpahkan darah. Ku dengar kamu mencariku. Ketika kata-kata mengerikan ini terdengar, kepala polisi Budi Santoso benar-benar tercengang. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya saat dia menatap Lintang, yang melangkah turun dari mobil. Apa yang terjadi? Bukankah si botak pergi untuk menangkap Lintang? Mengapa dia tidak sadarkan diri? Dan pemuda yang berdiri di depanku. Apakah dia? Apakah kamu Lintang? Pupil mata Budi Santoso tiba-tiba mengerut, sambil mundur beberapa langkah tanpa sadar. Mendengar ini, Lintang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Penampilannya tampak sama sekali tidak berbahaya. Tetapi entah mengapa, dia memberi kesan kepada Budi bahwa kepala polisi itu seharusnya merasa ngeri kepadanya. Sialan, Lintang. Kamu sungguh berani. Beraninya kamu menyerang seorang petugas polisi. Ekspresi Budi berubah drastis saat dia berteriak ke arah kantor polisi di belakangnya. Ayo cepat, tangkap penjahat ini. Saat teriakan itu menggema, satu demi satu, petugas polisi yang bersenjata lengkap segera keluar dari kantor polisi. Ada sebanyak 5 atau 6 orang petugas polisi. Saat mereka berlari keluar, mereka melihat si botak yang tak sadarkan diri tergeletak di tanah. Satu demi satu, raut wajah mereka berubah drastis. Mereka ingin melangkah maju dan menangkap Lintang dengan segera. Berhenti sekarang juga. 2 petugas polisi di samping mereka hampir kencing di celana karena ketakutan. Mereka sudah melihat keterampilan Lintang dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana dia meraih pistol dengan tangan kosong dan mengenai sasarannya dengan kedua tembakan. Kedua polisi ini sama sekali tidak membayangkan kehebatan keterampilan dan kebrutalan metode Lintang. Mereka berdua yakin jika rekan-rekan mereka bertindak gegabah, maka mereka semua akan bernasib sama seperti si botak. Mendengar teriakan kedua polisi ini, satu persatu, polisi lain yang sedang berlari maju berhenti di tengah jalan. Louis, tanganmu. Astaga, petugas Welly, tanganmu juga tertembak. Saat itulah Budi Santoso dan petugas lainnya melihat bahwa 2 petugas polisi yang mengikuti si botak pergi, mengalami pendarahan di seluruh pergelangan tangan mereka, dan semuanya disebabkan oleh luka tembak. Kemudian, mereka melihat 2 luka tembak di lutut si botak dan pergelangan tangannya yang tidak berbentuk dan patah. Sensasi dingin menyebar di leher dan punggung Budi Santoso dan semua petugas, membuat kulit kepala mereka mati rasa. Orang gila. Semua ini dilakukan oleh orang gila di depan kita ini. Ketakutan tanpa batas muncul dari hati semua orang. Keringat menetes dari dahi mereka semua. Mereka menatap Lintang seolah-olah pemuda itu musuh terbesar mereka. Jangan repot-repot. Lintang tersenyum tipis, menatap Budi Santoso dengan acuh tak acuh dan melanjutkan. Bukankah kamu ingin membalaskan dendam Heri Tanomo? Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya hari ini. Apa? Budi Santoso agak kaget. Setelah dia pulih dari kagetnya, dia mau tak mau menghela napas panjang. Dia takut anak-anak buahnya tidak akan bisa menaklukkan Lintang. Jika itu masalahnya, dia dan anak-anak buahnya akan jatuh ke tangan Lintang. Dan sosok menyedihkan si botak akan menjadi cerminan dari akhir mereka pula. Bagus, Lintang. Karena kamu menyerah secara sukarela, kami tentu akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Budi Santoso takut Lintang akan menarik kembali kata-katanya. Jadi dia dengan cepat berkata kepada petugas di belakangnya. Kalian berdua, tempatkan dia di penjara S. Cepat, penjara S. Mendengar kata-kata ini, 2 petugas polisi di belakang tanpa sadar menggigil. Mereka sekarang menyadari niat kepala polisi mereka. Bung, ayo, ikuti kami. Kedua petugas polisi itu menatap Lintang dengan simpati, lalu mulai memimpin jalan. Lintang mengangkat bahu dan mengikuti mereka. Tetapi, saat dia melewati Budi Santoso, langkahnya terhenti sejenak. Lalu dia berkata dengan senyum palsu, ingat ini. Aku harap kamu mampu menanggung konsekuensinya. Setelah mengatakan itu, Lintang menepuk bahu Budi Santoso, sebelum berjalan dengan angkuh dan pergi bersama 2 petugas polisi itu. Sombong sekali. Kata-kata dan sikap Lintang membuat ekspresi wajah Budi berubah sangat muram. Wajahnya seperti langit mendung di ambang hujan deras.
Lintang adalah pria paling arogan yang pernah dia lihat di antara semua orang yang dia temui saat bertugas di kepolisian selama bertahun-tahun. Menanggung konsekuensinya. Kamu hanya menantu yang tidak penting. Konsekuensi apa yang harus kutanggung? Budi mencibir dengan jijik sebelum bertanya kepada dua petugas polisi yang terluka. Cepat, ceritakan padaku apa yang terjadi. Seketika, kedua polisi tersebut menceritakan setiap detail kasusnya. Semua orang terkejut ketika Budi Santoso mendengar bagian ketika Lintang mematahkan pergelangan tangan si botak dengan satu tangan, mengambil pistol dengan tangan kosong, dan melepaskan dua tembakan dengan jitu. Pak, Lintang ini hanyalah orang gila, dan kemampuannya sama sekali tidak terbayangkan. Dengarkan saran kami, jangan main-main dengannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diduga. Kedua petugas yang terluka itu membujuk Budi Santoso dengan sungguh-sungguh. Hanya saja mendengar ini, seringai di sudut mulut Budi Santoso menjadi lebih jahat. Cara yang luar biasa. Sungguh omong kosong. Aku hanya tahu bahwa sedikit tidak cocok untuk banyak. Kalaupun pemuda ini seorang seniman bela diri, kali ini dia pasti akan direndahkan agar tahu diri di penjara es. Berbicara tentang ini, Budi Santoso menyatakan dengan bangga kepada dua petugas itu. Apa kalian tahu siapa yang aku pindahkan ke penjara es? Duo itu agak tercengang. Sebelum menggelengkan kepala, Tuan Umar, Budi Santoso tersenyum tipis. Kedua polisi itu terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Dua sosok paling terkenal di dunia bawah tanah kota Jakarta. Tuan Umar dari wilayah utara, dan Andy Martin dari wilayah selatan. Andy Martin adalah pejuang top di klub era keemasan, yang dikenal sebagai Tuan Andy. Dia juga juara tinju bawah tanah yang memiliki pengaruh mengejutkan di suatu wilayah saat itu. Adapun Tuan Umar, dia adalah sosok yang bahkan lebih legendaris. Dia mulai sebagai pengemis, tetapi dengan cara-cara yang kejam serta kepribadian yang kejam, dia secara paksa melejitkan namanya sendiri di dunia bawah tanah kota Jakarta. Ada desas-desus bahwa dia telah membunuh lebih dari 20 orang. Dia orang yang sangat kejam dan sama sekali tidak berkedip ketika dia membunuh. Sayang sekali tidak ada cukup bukti untuk kejahatannya. Jadi dia hanya bisa ditahan dengan tuduhan membuat keonaran dan pemerasan. Dia benar-benar seorang penguasa bawah tanah. Pantas saja, pada saat ini, kedua petugas polisi itu akhirnya mengerti mengapa Budi Santoso sangat percaya diri. Pada saat yang sama, di depan penjara es, masuk saja. Dua petugas polisi itu membuka pintu sel penjara, lalu berkata kepada Lintang dengan tatapan simpatik. Mendengar ini, Lintang melangkah masuk. Klang, ketika pintu penjara sekali lagi ditutup dan dikunci, kedua petugas itu pergi dengan tergesa-gesa. Seolah-olah ada iblis yang tinggal di sel penjara ini, yang membuat mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tap, tap, tap. Kedua petugas polisi itu baru saja pergi dan suara langkah kaki langsung terdengar. Lintang melihat satu demi satu sosok-sosok yang berdiri di sudut-sudut gelap sel itu. Orang-orang ini semua penjahat. Wajah mereka garang dan tampak jahat. Mereka menatap Lintang lekat-lekat seolah-olah mereka adalah sekelompok serigala lapar yang menatap seekor domba. Bukan hanya itu, Lintang juga memperhatikan bahwa seorang pria yang tampak kurus sedang duduk di sudut dinding selama ini. Ada bekas luka panjang di wajahnya, dan matanya bergerak seperti ular berbisa dingin, siap melahap mangsa pilihannya. Semua penjahat di sekitarnya tampak sangat menghormati pria dengan bekas luka ini. Tampaknya begitu pria dengan bekas luka itu memberi perintah, semua orang akan berkerumun dan mencabik-cabik Lintang menjadi potongan daging cincang. Kamu Lintang, pria dengan bekas luka itu menatap Lintang dengan dingin. Senyum yang tergantung di sudut mulutnya tampak kejam dan tanpa ampun. Lintang mengangguk sedikit dan tersenyum ringan. Katakan, apa rencana kalian terhadap, apa rencana kita? Pria dengan bekas luka itu menyeringai lebih dalam. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya di mulutnya. Seketika, seorang penjahat di sebelahnya buru-buru membungkuk dan menyalakan rokoknya. Fiuh, cincin-cincin asap tipis keluar dari mulut pria dengan bekas luka itu. Saat dia menyeringai lebih dingin. Tidak banyak. Hanya saja seseorang telah memintaku untuk melucuti pakaianmu dan membuatmu menyerahkan resepmu. Selain itu, aku harus melumpuhkanmu.
Setelah mengatakan ini, pria dengan bekas luka itu menatap Lintang dengan mantap, seolah-olah menunggu untuk menikmati ekspresi ketakutan Lintang. Namun, yang mengecewakan pria dengan bekas luka itu adalah bahwa Lintang hanya tersenyum tipis dari awal hingga akhir. Tidak ada tanda-tanda ketakutan. Tidak ada tanda-tanda panik. Jadi, kamu menginginkan pakaianku dan resepku. Seringai di mulut Lintang berubah semakin mengancam. Tentu. Namun, kalian harus berjanji padaku satu hal. Hah, pria dengan bekas luka itu agak kaget. Dia tidak menyangka pemuda di hadapannya ini akan begitu tenang. Dia bahkan berani menawar persyaratan dengannya. Katakan padaku. Dia penasaran. Persyaratan apa yang akan diajukan oleh pemuda di depannya? Sebenarnya, sudah 3 tahun aku tidak menumpahkan darah. Aku agak merindukannya. Apa? Kata-kata Lintang benar-benar aneh. Tidak hanya itu. Pria dengan bekas luka itu dan yang lainnya melihat Lintang tersenyum dengan tatapan haus darah. Matanya mengamati semua orang yang hadir. Seperti harimau yang mengincar sekelompok anak domba. Jadi, aku ingin melihat warna darah di dalam tubuh kalian. Boom. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh sel menjadi gempar. Sombong sekali. Kejam sekali. Mereka sama sekali tidak pernah membayangkan hal ini. Pemuda di depan mereka berani memprovokasi mereka. Dalam sekejap, semua orang menjadi ganas karena marah. Namun, ini belum semuanya. Tepat ketika belasan penjahat ini akan berteriak dengan marah. Dengan kilatan tiba-tiba, Lintang menyerang kerumunan itu seperti petir menyambar. Matanya bersinar dengan kilau haus darah. Gerakan tangannya mengerlip, saat kedua tangannya menebas dengan keras ke arah para penjahat di sekitarnya. Sret, sret, sret. Darah merah tiba-tiba menyembur keluar. Adegan yang sangat menakutkan pria dengan bekas luka serta semua penjahat di sekitarnya telah tiba.